Pemirsa, jumpa kembali bersama dengan saya Rosalin dalam Pesona Desa. Sebuah program yang akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung mengenai potensi-potensi yang ada di desa-desa di kabupaten di seluruh Indonesia. Pada episode kali ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat potensi yang ada di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Apa saja potensi yang terdapat di kabupaten tersebut? Dan seberapa besar dampak atau manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pembangunan desa dengan memanfaatkan dana desa? Langsung saja pemirsa, kita simak ulasannya berikut ini. Kabupaten Kerinci adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi. Kerinci ditetapkan sebagai kabupaten sejak awal berdirinya Provinsi Jambi dengan pusat pemerintahan di Sungai Penuh. Namun sejak tahun 2011 ketika Sungai Penuh berubah statusnya menjadi kota, pemerintah Kabupaten Kerinci pun dipindahkan ke Siulat. Kabupaten Kerinci dikenal sebagai salah satu kabupaten yang memiliki potensi kemolekan alam paling indah di Provinsi Jambi. Saya pun rela menyambangi kabupaten yang berjarak 400 km dari kota Jambi serta membutuhkan 8 jam perjalanan darat untuk bisa sampai ke kabupaten ini. Kekayaan alam Indonesia memang tiada habisnya, baik pantai, gunung maupun danau. Salah satunya yang terkenal adalah Danau Kerinci yang berada jauh di bawah sana. Terletak di kaki Gunung Raya, danau ini menjadi salah satu objek wisata yang patut dikunjungi. Nah pemirsa, saat ini saya berada di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Potensi apa sajakah yang ada di kabupaten ini? Ikuti penjelajahan saya. Danau Kerinci merupakan salah satu destinasi wisata yang patut Anda kunjungi ketika singgah di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Terletak di kaki Gunung Raya, Danau Kerinci merupakan danau vulkanik yang berada di ketinggian 783 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas 4.200 hektar. Danau Kerinci menjadi danau terbesar di Pulau Sumatera selain Danau Toba dan Danau Maninjau. Pemandangan alam yang disajikan Danau Kerinci ini sangat indah. Air yang bersih dan jernih ditambah latar pegunungan yang hijau menjadi perpaduan yang sangat anggun untuk dipandang. Di tengah danau terbesar di Indonesia ini juga terlihat perahu-perahu nelayan yang sedang mencari ikan. Anda juga bisa menyewa speedboat untuk berkeliling di danau atau berkeliling di desa sekitar danau di mana terdapat batu-batu berukir peninggalan masa megalit dari 2000 tahun yang lalu. Jadi Kerinci ini 16 kecamatan, 285 desa dan 2 kelurahan. Secara umum masyarakat kami di Kabupaten Kerinci itu mata pencahariannya adalah bertani. Dan pertanian mereka itu adalah hortikultura, kemudian padi sawah dan tentu ada juga ladang. Alhamdulillah, jadi kalau kami sering bersama dengan tokoh masyarakat dan ulama menyatakan bahwa Kerinci ini mungkin Allah ciptakan Allah dalam keadaan tersenyum. Tuhan dalam keadaan tersenyum sehingga negeri kami menjadi elok dan indah. Potensi wisatanya cukup banyak. Jadi wisatawan datang Kerinci sudah sangat banyak sekarang ini. Jadi inilah yang harus kami kembangkan. Sehingga kami kadang-kadang juga sering menyebutnya jangan mati dahulu sebelum datang ke Kerinci. Dan alhamdulillah sekarang kan ada Kementerian Pedesaan. Dan kementerian ini juga mensupport kami. Sehingga alhamdulillah 2 tahun berturut-turut Kabupaten Kerinci menjadi wakil Provinsi Jambi sebagai desa terbaik seprovinsi Jambi. Lelah berkeliling di seputaran danau, langkah kaki saya langsung tertuju ke desa Kota Tengah Semerap, Kecamatan Keliling Danau. Di desa ini saya bertemu dengan keluarga Bapak Tarmizi, salah satu pegawai di Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci. Di rumahnya saya disuguhkan makanan khas yang hanya ada di Kabupaten Kerinci ini. Orang Kerinci biasa menyebut kacang bruk. Kacang bruk ini adalah jenis makanan ringan yang terbuat dari beras ketan yang dicampuri oleh santan dan bumbu lainnya. Yang menjadi unik adalah pengolahannya dengan menggunakan bunga kantong semar.
Rasanya mirip dengan lemang, hanya yang membedakan kenikmatan kacang bruk lebih terasa saat dilumuri oleh cairan srikaya. Saat tengah asik menikmati sajian kacang bruk, tiba-tiba di depan rumah melintas arak-arakan pengantin massal. Kebudayaan arak-arakan pengantin massal ini juga hanya ada di daerah Semerap. Dilakukan setahun sekali saat musim panen tiba. Bagi pasangan pengantin yang salah satu ataupun keduanya berasal dari daerah ini, diwajibkan mengikuti kebudayaan arak pengantin. Karena jika belum mengikuti kebudayaan arak pengantin, pasangan tersebut masih belum diperbolehkan menjalankan ajunarah. Ajunarah itu sendiri adalah prosesi ketika si pengantin baru akan mengajukan dan mengarahkan pembuatan rumah baru mereka. Lengkap rasanya perjalanan saya kali ini di kabupaten yang kaya akan potensi pariwisata serta budayanya. Kini saatnya warga desa membangun desanya sendiri. Baru pada era Presiden Jokowi lah, desa-desa mendapatkan dana desa langsung dari pemerintah pusat. Pembangunan infrastruktur yang padat karya itu menjadi prioritas. Ini memang hebat. Apanya yang hebat ini, Kakak? Pemerintah yang hebat. Seluruh desa di tanah air dapat dana langsung dari pusat untuk membangun desa-desanya. Wow. Iya, wow. Memang wow. Karena pemerintah pusat benar-benar mewujudkan komitmennya untuk membangun Indonesia dari desa-desa. Saya punya desa di ujung Indonesia Timur sana, dia dapat itu dana desa juga, Kak? Pasti dong. Dana desa ini untuk desa di seluruh Indonesia. Wow. Jangan wow-wow aja. Action dong. Baik, Kakak. Saya sudah tidak mau lagi yang wow. Saya mau action saja. Saya mau bangun saya punya desa juga. Desa membangun Indonesia. Kini saatnya warga desa membangun desanya sendiri. Baru pada era Presiden Jokowi lah, desa-desa mendapatkan dana desa langsung dari pemerintah pusat. Pembangunan infrastruktur yang padat karya itu menjadi prioritas. Ini memang hebat. Apanya yang hebat ini, Kakak? Pemerintah yang hebat. Seluruh desa di tanah air dapat dana langsung dari pusat untuk membangun desa-desanya. Wow. Iya, wow. Memang wow. Karena pemerintah pusat benar-benar mewujudkan komitmennya untuk membangun Indonesia dari desa-desa. Saya punya desa di ujung Indonesia Timur sana, dia dapat itu dana desa juga, Kak? Pasti dong. Dana desa ini untuk desa di seluruh Indonesia. Wow. Jangan wow-wow aja. Action dong. Baik, Kakak. Saya sudah tidak mau lagi yang wow. Saya mau action saja. Saya mau bangun saya punya desa juga. Desa membangun Indonesia. Pemirsa, jika tadi kita sudah melihat potensi pariwisata dan budaya, selanjutnya saya akan ajak pemirsa untuk melihat dari dekat potensi kreatif yang dapat dikembangkan menjadi industri kreatif pedesaan yang berdaya saing di Kabupaten Kerinci. Salah satunya ada di Desa Dusun Dalam, Kecamatan Siulak. Kali ini saya berada di Desa Dusun Dalam, Kecamatan Siulak. Nah, desa ini berhasil mendapat penghargaan sebagai desa terbaik seprovinsi Jambi di tahun 2016 ini yang memiliki potensi besar di bidang pertanian padi. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan mengajak Anda mengenal lebih dekat Desa Dusun Dalam. Kedatangan saya di desa ini juga begitu berkesan. Begitu sampai di muka desa, saya langsung disambut oleh tarian adat Sekapur Sirih. Tarian penyambutan yang biasanya hanya diperuntukkan bagi tamu-tamu agung yang datang. Desa Dusun Dalam baru saja dinobatkan sebagai desa terbaik seprovinsi Jambi pada tahun 2016 ini. 80% dari total 727 jiwa penduduk desa ini memiliki mata pencaharian sebagai petani. Komoditas unggulannya adalah padi karena 60% dari luas desa ini merupakan persawahan. Kedatangan saya ke desa ini juga bertepatan dengan masa panen tiba. Desa Dusun Dalam ini sangat besar,
daerah Desa Dusun Dalam, yaitu 120 hektar, yaitu 60 hektar itu adalah pemukiman untuk petani padi. Jadi separuh dari luas Desa Dusun Dalam ini adalah itu bertani padi. Melihat potensi padi yang cukup besar inilah akhirnya aparatur desa membentuk sebuah badan usaha yang selanjutnya disebut BUMDes. Selain bergerak di bidang simpan pinjam, BUMDes yang diberi nama Karya Darmawan ini juga melayani jasa perbaikan atau bengkel mesin pertanian. Selain itu juga menyewakan alat-alat atau mesin pertanian itu sendiri. Manfaatnya sangat jelas dirasakan oleh masyarakat petani desa ini. Awal mula berdirinya BUMDes ini dari ngumpul-ngumpul dengan masyarakat, tercetus ide, maka pada tanggal 4 April 2014 kita merancang dengan musyawarah desa mendirikan BUMDes ini. BUMDes ini bergerak di bidang pertama ada simpan pinjam, kedua ada pertanian dan peternakan, ketiga ada alsintan, ada perbengkelan, dan ada saprodi. Itu penyaluran alat-alat pertanian seperti pupuk, obat-obatan kepada petani. Dengan adanya peran BUMDes terhadap masyarakat diharapkan bisa menjaga dan meningkatkan produktivitas padi di Desa Dusun Dalam ini. Tak heran kalau akhirnya aparatur desa memutuskan untuk memberi kucuran dana sebesar 52 juta rupiah melalui alokasi dana desa yang rencananya akan dipakai untuk pengembangan usaha. Sementara tahun 2016 ini Desa Dusun Dalam menerima kucuran dana desa tak kurang dari 550 juta rupiah. Sangat bagus sekali program dari dana desa ini, dana transfer pusat ke daerah sangat kami pergunakan dengan baik-baik, yaitu tentunya penggunaan dana desa ini harus melaksanakan musrembang des ya. Musrembang des apa-apa saja kita menampung apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu yang sangat prioritas misalnya. Selain Desa Dusun Jaya, masih banyak desa-desa lainnya di Kabupaten Kerinci memiliki potensi yang sama. Tak heran jika akhirnya kabupaten ini ditetapkan sebagai salah satu lumbung padinya Provinsi Jambi. Dana desa ini memang bagi saya sangat penting sekali untuk apa? Untuk bisa menstimulir bahwa ada dana dari negara yang bisa dimanfaatkan oleh desa untuk apa? Untuk membangun desa masing-masing dengan ciri khas masing-masing. Ya. Untuk itu apa yang diperlukan? Yang diperlukan menurut saya adalah bagaimana kemudian juga warga-warga desa mulai bisa dilatih atau dididik bagaimana memutuskan bersama, bagaimana mengambil keputusan bersama untuk kepentingan bersama dan untuk menentukan nasib mereka ke depan seperti apa. Tentu wujudnya bisa bermacam-macam, bisa infrastruktur, bisa kemudian juga ada misalnya mekanisasi pertanian dan lain sebagainya. Tapi intinya bahwa sekarang ini menurut saya sudah ada kebijakan yang tepat dan ada niat politik yang cukup kuat bagaimana kita sebetulnya melaksanakan kebinekaan dalam keekaan, ya, artinya di dalam keberagaman untuk kita bisa bersatu, ya, dengan lebih memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk menata hidupnya, menata komunitasnya sesuai dengan nilai-nilai mereka. Saya kira begitu. Kini saatnya warga desa membangun desanya sendiri. Baru pada era Presiden Jokowi lah, desa-desa mendapatkan dana desa langsung dari pemerintah pusat. Pembangunan infrastruktur yang padat karya itu menjadi prioritas. Ini memang hebat. Apanya yang hebat ini, Kakak? Pemerintah yang hebat. Seluruh desa di tanah air dapat dana langsung dari pusat untuk membangun desa-desanya. Wow. Iya, wow. Memang wow. Karena pemerintah pusat benar-benar mewujudkan komitmennya untuk membangun Indonesia dari desa-desa. Saya punya desa di ujung Indonesia Timur sana, dia dapat itu dana desa juga, Kak? Pasti dong. Dana desa ini untuk desa di seluruh Indonesia. Wow. Jangan wow-wow aja, action dong. Baik, Kakak. Saya sudah tidak mau lagi yang wow. Saya mau action saja. Saya mau bangun satu desa juga.
Desa membangun Indonesia. Kini saatnya warga desa membangun desanya sendiri. Baru pada era Presiden Jokowi lah, desa-desa mendapatkan dana desa langsung dari pemerintah pusat. Pembangunan infrastruktur yang padat karya itu menjadi prioritas. Ini memang hebat. Apanya yang hebat ini, Kakak? Pemerintah yang hebat. Seluruh desa di tanah air dapat dana langsung dari pusat untuk membangun desa-desanya. Iya, wow. Memang wow. Karena pemerintah pusat benar-benar mewujudkan komitmennya untuk membangun Indonesia dari desa-desa. Saya punya desa di ujung Indonesia Timur sana, dia dapat itu dana desa juga, Kak? Pasti dong. Dana desa ini untuk desa di seluruh Indonesia. Wow. Jangan wow-wow aja. Action dong. Baik, Kakak. Saya sudah tidak mau lagi yang wow. Saya mau action saja. Saya mau bangun satu desa juga. Desa membangun Indonesia. Kabupaten Kerinci memang memberi kesan tersendiri bagi saya. Karena hanya di kabupaten inilah di mana setiap desa yang saya sambangi selalu memberikan sambutan yang luar biasa. Termasuk prosesi penyambutan lewat tari daerah khas setempat. Termasuk di desa Lempur Mudi, Kecamatan Gunung Raya ini. Kedatangan saya langsung disambut oleh tarian tauh. Tari tauh adalah tarian yang biasanya dipertunjukkan ketika tamu-tamu agung tiba. Tarian ini melambangkan cara bercocok tanam padi yang biasanya dilakukan oleh warga setempat. Usai menikmati prosesi penyambutan tari tauh, perjalanan saya lanjutkan. Sebagai informasi, Desa Lempur Mudik merupakan satu dari 4 desa di Kecamatan Gunung Raya ini yang ditetapkan sebagai desa wisata. Atau masyarakat setempat biasanya menyebut lekuk 50 tumbi lempur. Dan salah satu potensi wisata yang menonjol di Desa Lempur Mudik ini adalah Danau Lingkat. Nama Danau Lingkat sendiri diambil dari tumbuhan atau pohon lingkat yang tumbuh di sekitar danau. Pada saat pohon lingkat itu berbunga, bunga-bunganya yang berwarna putih berterbangan ke danau sehingga menutupi permukaan air danau dan menimbulkan aroma yang khas. Masyarakat setempat percaya pada saat itu sang dewi penghuni danau sedang mandi di danau. Maka mereka memberikan nama danau tersebut menjadi Danau Lingkat. Daya tarik lain dari Danau Lingkat ini adalah para wisatawan bisa berkeliling dengan rakit mesin sambil menikmati keasrian bukit-bukit di sepanjang Danau Lingkat. Sayangnya fasilitas penunjang lainnya dirasa belum cukup maksimal. Alokasi dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat ke Desa Lempur Mudik belum menyentuh ke sektor ini. Dari anggaran sebesar 200 juta lebih di tahun 2015, serta tak kurang dari 500 juta di tahun 2016 ini, hampir semuanya dialokasikan pada pembangunan infrastruktur jalan serta pemberdayaan masyarakat. Seperti jalan lingkungan, jalan usaha tani, dan juga drainases atau saluran air. Untuk Desa Lempur Mudik, dana desa berjumlah 258 juta. Kami gunakan untuk pembangunan fisik infrastruktur pemberdayaan seperti infrastruktur pembangunan jalan lingkungan, jalan usaha tani, dan jalan rebat beton dan drainase. Meski demikian, karena sudah ditetapkan sebagai desa wisata, maka aparatur Desa Lempur Mudik juga tetap mengalokasikan dana desa tersebut ke sektor kesenian dan kebudayaan. Oleh masyarakat desa, anggarannya dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat seperti pemenuhan segala keperluan kesenian atau tari tauh tadi. Di saat masyarakat Desa Lempur Mudik membutuhkan infrastruktur yang bisa memaksimalkan potensi usahanya, pemerintah hadir mewujudkan mimpi tersebut. Melalui alokasi dana desa yang sudah berjalan sejak tahun 2015 lalu, program ini dipercaya punya dampak yang sangat baik bagi pembangunan desa. Penjelajahan saya kali ini seolah menjadi saksi bagaimana pentingnya peran pemerintah pusat. Dalam hal ini, Kemendes PDTT yang bersinergi dengan pemerintah kabupaten setempat dalam membangun daerah menuju wilayah yang sejahtera. Manfaat dana desa betul-betul dirasakan langsung oleh masyarakat pedesaan.
seperti yang saya lihat langsung di Desa Pendung Talang Genting atau yang biasa disebut Pentagen, Kecamatan Danau Kerinci ini. Untuk alokasi dana desa tahun 2016 ini, Desa Pentagen menerima kucuran dana sebesar hampir 600 juta rupiah. Salah satu pemanfaatannya adalah untuk pemeliharaan lingkungan, termasuk pembangunan gorong-gorong dan saluran air atau drainase yang bertujuan untuk mempercantik wilayahnya. Di samping itu, mengingat mata pencaharian penduduk Desa Pentagen adalah petani sawah, Kepala Desa beserta warga juga memutuskan untuk dibangun infrastruktur jalan berupa jalan desa dan jalan usaha tani. Jadi masalah dana desa 2016 yang telah dikucurkan oleh pemerintah pusat, sudah diketahui, ya masyarakat memang menyambut antusias sangat. Kenapa? Dengan adanya dana desa, desa terbangun. Seperti terbukti yang ada di Desa Pentagen, itu telah kita bangun seperti drainasi yang mempunyai tutup dan juga jalan desanya. Dengan adanya pembangunan infrastruktur berupa jalan desa dan jalan usaha tani, diharapkan bisa meningkatkan produktivitas padi di desa ini. Kedatangan saya di Desa Pentagen juga berbarengan dengan adanya kegiatan desa yang memang rutin diadakan tiap pekannya. Tausiah yang dilakukan oleh anak-anak penduduk desa ini. Ada pula kebudayaan cangkul sawah yang dilakukan oleh sekelompok ibu-ibu. Tarian atau kebudayaan cangkul sawah ini hanya ada di Desa Pentagen saja. Lewat program dana desa, pembangunan terus diupayakan. Inilah salah satu bentuk kerja nyata dari pemerintah pusat, termasuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pimpinan Bapak Eko Putro Sanjoyo dalam mengentaskan kemiskinan, sehingga kedepannya sudah tidak ada lagi kabupaten yang berstatus sebagai daerah tertinggal. Sektor pertanian dan pariwisata yang menjadi penopang roda laju pertumbuhan ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Kerinci diharapkan bisa setara dengan sektor pariwisata yang sangat bagus di kabupaten ini. Dan bukanlah hal yang tidak mungkin jika Kabupaten Kerinci nantinya bisa setara dengan kabupaten-kabupaten lain di Indonesia yang sudah lebih maju terlebih dahulu. Nah pemirsa, tidak terasa 30 menit sudah kebersamaan kita. Semoga tayangan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan menjadi inspirasi bagi desa-desa di kabupaten di seluruh Indonesia. Semoga Desa Membangun Indonesia tidak hanya menjadi slogan belaka. Saya Rosalin, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.